Halo semuanya, kami dari kelompok 6 dan terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan ini kepada kalian. Mulai dari pengertian, sampai ke kegunaan dan kontribusi psikologi dalam pendidikan. Berikut adalah penjelasan mengenai psikologi pendidikan. Setelah pembukaan, berikut ini. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Muhammad Rayhan Hafizin, kedua Raksa Salat Kamila, yang ketiga Yolan Mutiara Cesar, dan yang terakhir ada Zahra Aulia Rahma. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yolan Mutiara Cesar dengan NIM 2058553. Di sini saya akan menjelaskan bagian pengertian psikologi pendidikan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psikologi, yang merupakan gabungan dan kata psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Sedangkan pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok, untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Psikologi dan ilmu pendidikan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena antara psikologi dengan ilmu pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak ia lahir sampai mati. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik jika tidak dibarengi dengan psikologi. Demikian pula watak dan kepribadian seseorang ditunjukkan oleh psikologi. Oleh karena begitu eratnya hubungan antara psikologi dengan ilmu pendidikan, maka lahirlah yang namanya psikologi pendidikan. Dasar-dasar psikologis ini sangat dibutuhkan para pendidik untuk mengetahui perilaku anak didiknya. Apakah anak didiknya dalam keadaan yang baik saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran atau dalam keadaan yang tidak baik. Kalau demikian, pendidikan sangat membutuhkan pengetahuan ini untuk mengatasi anak didik yang seperti itu dan memotivasinya agar tetap dalam keadaan yang semangat dalam belajar. Selain untuk mengetahui perilaku anak didiknya, dasar-dasar psikologis ini juga dapat mengendalikan perilaku para pendidik dan memberikan perilaku yang lebih bijaksana dalam menghadapi keanekaragaman karakteristik anak didiknya. Seorang pendidik memang sangat membutuhkan pengetahuan seperti ini agar dalam proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan tentunya dapat berhasil mencapai tujuan dengan cemerlang sesuai dengan lembaga pendidikan itu. Pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. 1. Menurut Sumadi Suryabrata, pengertian psikologi pendidikan adalah suatu pengetahuan psikologi tentang anak didik dalam situasi pendidikan. 2. Menurut Muhibin Syah, pengertian psikologi pendidikan adalah disiplin psikologi yang mempelajari masalah psikologis yang terjadi di dunia pendidikan. 3. Menurut Tardif, pengertian psikologi pendidikan adalah suatu bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan mengenai perilaku manusia dalam berbagai usaha kependidikan. 4. Menurut Barlow, pengertian psikologi pendidikan adalah suatu pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Psikologi pendidikan bermaksud untuk menerapkan psikologi ke dalam proses yang membawa pengubahan tingkah laku, dengan kata lain untuk mengajar. Sedangkan arti psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan dan kematangan individu serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Pendidikan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi proses mengajar dan belajar. Pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli tersebut
dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu psikologi yang mempengaruhi proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Terima kasih, sekian dari saya. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Aulia Rahmah, NIM 2009661. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk psikologi pendidikan. Bentuk psikologi pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu psikologi perkembangan, psikologi belajar, dan psikologi sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan-pendekatan yang dimaksud adalah yang pertama, pendekatan pentahapan. Perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada setiap tahap memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan ciri-ciri pada tahap-tahap yang lain. Kedua, ada pendekatan diferensial. Pendekatan ini dipandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Atas dasar ini, lalu orang-orang membuat kelompok-kelompok. Anak-anak yang memiliki kesamaan dijadikan satu kelompok. Maka terjadilah kelompok berdasarkan jenis kelamin, kemampuan intelek, bakat, ras, status sosial, ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada pendekatan ipsatif. Pendekatan ini berusaha melihat karakteristik setiap individu. Dapat saja kita sebut sebagai pendekatan individual, melihat perkembangan seseorang secara individual. Psikolog perkembangan menurut Jean Piaget membagi masa perkembangan anak atas 4 tahap, yaitu yang pertama, periode sensiomotor, usia 0-2 tahun, kemampuan utama teruntuknya konsep keperamanan objek. Yang kedua, ada periode praoperisional, usia 2-7 tahun, kemampuan utamanya menggunakan simbol untuk menyatakan objek, isyarat, bahasa, dan gerak tubuh. Yang ketiga, ada periode operasional konkret, usia 7-11 tahun, kemampuan utamanya memandang secara objektif dan berorientasi secara konseptual, menggunakan logika. Dan yang terakhir ada periode operasional formal, usia 11 tahun sampai dewasa. Kemampuan utamanya berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dan informasi yang tersedia. Yang kedua, ada psikologi belajar. Secara psikologis, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dan hasil interaksinya dengan lingkungan. Adapun prinsip-prinsip belajar sebagai berikut, yaitu yang pertama, teori belajar klasik, yang kedua, teori belajar behavioristik, yang ketiga, teori belajar kognitif. Yang selanjutnya ada psikologi sosial. Menurut Hollander 1981, psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seorang di masyarakat, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Pembentukan kesan pertama terhadap orang lain yaitu memiliki 3 kunci utama, yaitu yang pertama, kepribadian orang itu sendiri, yang kedua, perilaku orang itu, yang ketiga, latar belakang situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raksa Salat Kamila dengan NIM 2008-430. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi landasan psikologi dalam pendidikan. Implikasi adalah suatu keterkaitan atau relasi atau dampak juga akibat yang ada dalam psikologi ke dalam pendidikan. Implikasi yang pertama adalah psikologi perkembangan. Nah, di sini perkembangan adalah suatu proses terjadinya perubahan pada manusia baik secara fisik maupun secara mental, sejak berada di dalam kandungan sampai manusia tersebut meninggal. Proses perkembangan pada manusia terjadi dikarenakan manusia mengalami kematangan dan proses belajar dari waktu ke waktu. Nah, kematangan itu adalah suatu perubahan yang terjadi pada individu dikarenakan adanya pertumbuhan fisik dan biologis. Misalnya, seorang anak yang beranjak dewasa akan mengalami perubahan fisik dan mentalnya. Nah, jadi semua manusia pasti akan mengalami perkembangan dengan tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang berkembang dengan cepat, proses perkembangan terdapat nilai-nilai universal
yang dimiliki oleh semua orang, yaitu prinsip perkembangan. Nah, prinsip perkembangan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan terjadi terus-menerus hingga manusia meninggal. Yang kedua, kecepatan perkembangan setiap individu berbeda-beda. Yang ketiga, semua aspek perkembangan saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Yang keempat, arah perkembangan individu dapat diprediksi. Dan yang terakhir yaitu perkembangan terjadi secara bertahap dan tiap tahapnya mempunyai karakteristik tertentu. Implikasi yang kedua adalah pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan individu. Perubahan dalam perkembangan individu terjadi karena kematangan dan belajar. Dua faktor, hereditas dan lingkungan, berpengaruh terhadap perkembangan individu. Hereditas di sini diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi. Yang pertama, yaitu istilah nativisme atau pembawaan. Tokohnya yaitu Schopenhauer yang berasal dari Jerman. Pendapat aliran ini adalah bahwa perkembangan individu itu semata-mata ditentukan oleh sesuatu yang telah ada di dalam diri individu yang dibawa sejak lahir, atau bisa juga disebut dengan pembawaan. Menurut pendapat ini, lingkungan tidak mempunyai peranan terhadap perkembangan individu tersebut. Implikasi teori nativisme terhadap pendidikan yaitu kurang memberikan kemungkinan bagi pendidikan dalam upaya mengubah kepribadian peserta didik. Berdasarkan hal itu, peranan pendidikan atau sekolah sedikit sekali yang dapat dipertimbangkan untuk dapat mengubah perkembangan peserta didik. Teori demikian dipandang sebagai teori yang pesimistis terhadap upaya-upaya pendidikan untuk dapat mengubah atau turut menentukan perkembangan individu. Yang kedua ada istilah empirisme atau pengalaman, yaitu tokohnya dari John Locke yang berasal dari Inggris yang mengemukakan pendapatnya bahwa perkembangan individu itu semata-mata ditentukan oleh lingkungan. John Locke, seorang tokoh yang terkenal dengan teorinya yang disebut tabula rasa, yaitu yang menganggap bahwa anak yang dilahirkan itu bagaikan meja lilin atau kertas putih bersih yang belum kena coretan apapun. Implikasinya, teori empirisme ini terhadap pendidikan yaitu dapat memberikan kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik untuk dapat membentuk kepribadian peserta didik. Tanggung jawab pendidik sepenuhnya ada di pihak pendidik. Teori empirisme memberikan implikasi yang bersifat optimistis terhadap pendidikan untuk dapat sepenuhnya mempengaruhi dan menentukan perkembangan individu seperti apa yang diharapkan pendidik. Yang ketiga atau C, konvergensi, yaitu tokohnya William Stern yang berasal dari Jerman. Pendapatnya mengemukakan bahwa pembawaan dan lingkungan merupakan dua faktor yang sama kuat menentukan perkembangan individu. Implikasi teori konvergensi terhadap pendidikan yaitu memberikan kemungkinan bagi pendidik untuk dapat membantu perkembangan kepribadian individu yang sesuai diharapkan. Namun demikian pelaksananya harus tetap memperhatikan faktor-faktor hereditas peserta didik, yaitu mulai dari kematangan, bakat, kemampuan, keadaan mental, dan sebagainya. Implikasi yang ketiga yaitu berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Tugas-tugas perkembangan bagi setiap fase perkembangan dalam rentang kehidupan individu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang A atau yang pertama ini adalah tugas perkembangan usia bayi dan kanak-kanak yang dimulai sejak lahir 0 sampai 6 tahun. Kemudian B atau yang kedua, tugas perkembangan usia sekolah dasar yang dimulai dari 7 tahun sampai 12 tahun. Yang ketiga, tugas perkembangan usia remaja 13 sampai 19 tahun. Yang D atau yang keempat ini yaitu tugas perkembangan usia dewasa awal, yaitu dimulai dari umur 20 tahun sampai 40 tahun. Yang kelima yaitu tugas perkembangan usia dewasa madya yang dimulai dari umur 40 sampai 60 tahun. Yang terakhir yaitu tugas perkembangan usia dewasa yang lebih tua atau lansia dari umur 60 tahun hingga meninggal. Nah, dari uraian di atas, seorang pendidik dalam proses pembelajarannya harus memperhatikan
tugas perkembangan pada setiap masa perkembangan anak, dimulai dari perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan sampai dengan penilaian akhir serta evaluasi pembelajaran, tidak dapat dipisahkan dari pemahaman akan tugas perkembangan peserta didik pada setiap masa perkembangannya. Implikasi yang selanjutnya yaitu berdasarkan teori belajar. Nah, kemudian beberapa teori belajar secara garis besar dikenal ada 3 rumpun besar psikologi, yaitu yang pertama ada teori disiplin mental, yaitu menurut rumpun psikologi ini, individu memiliki kekuatan, kemampuan, dan potensi-potensi tertentu. Belajar adalah pengembangan dari kekuatan, kemampuan, atau potensi-potensi tersebut. Bagaimana proses pengembangan kekuatan-kekuatan tersebut, tiap aliran atau teori mengemukakan pandangan yang berbeda. Ke dalam teori disiplin mental termasuk psikologi daya, herbatisme, dan naturalisme romantik. Yang kedua, yaitu teori behaviorisme. Rumpun teori ini disebut behaviorisme karena sangat menekankan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati. Teori-teori dalam rumpun ini bersifat molekuler karena memandang kehidupan individu terdiri atas unsur-unsur seperti halnya molekul-molekul. Yang ketiga ada teori kognitif Gestalt field. Rumpun ini bersifat molar atau bersifat keseluruhan dan keterpaduan. Menurut Gestalt, belajar harus dimulai dari keseluruhan baru kemudian kepada bagian-bagian. Belajar Gestalt menekankan pemahaman atau insight suatu keseluruhan terdiri atas bagian-bagian yang mempunyai hubungan yang bermakna satu sama lain. Ke dalam kognitif Gestalt meliputi seperti teori kognitif, Gestalt, dan teori medan atau field theory. Nah, sekian dari saya, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hai teman-teman, saya Raihan, Muhammad Raihan Hafizin dengan NIM 200-408 akan menjelaskan mengenai kegunaan psikologi dalam pendidikan. Peserta didik merupakan subjek dari psikologi pendidikan. Di dalamnya tidak lepas dari perilaku dalam mengekspresikan diri pada situasi berlangsungnya pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bentuk ekspresi yang dilakukan oleh peserta didik tidak lepas dari unsur psikologi, seperti kesiapan mereka untuk menerima pelajaran, kesehatan mental yang dialaminya, minat belajar, dan lain-lain. Apabila guru atau pendidik telah memperhatikan berbagai ekspresi mereka, maka dengan mudah pendidik memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Psikologi pendidikan sangat berguna bagi para pendidik, guru, maupun orang tua agar dapat, yang pertama, memberikan pengajaran dan pelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Yang kedua, mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang dialaminya. Yang keempat, membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapi. Dan yang terakhir, mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam belajar mengajar. Selanjutnya, guna calon guru mempelajari ilmu psikologi pendidikan. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi guru dan calon guru dapat dibagi menjadi 2 aspek, yaitu yang pertama, untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran, agar calon guru memahami perbedaan individu atau peserta didik, penciptaan iklim belajar yang kondusif di kelas, pemilihan strategi dan metode pembelajaran, memberikan bimbingan kepada peserta didik, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. Hal ini diterapkan untuk menetapkan tujuan pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan penyusunan jadwal pelajaran. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan psikologi pendidikan berperan dalam membantu guru untuk merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Selanjutnya, penerapan landasan psikologis dalam pendidikan di Indonesia saat ini. Landasan psikologis merupakan landasan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan ketika pendidikan diselenggarakan tanpa memperhatikan aspek psikologis sebagai landasannya, maka penyelenggaraan pendidikan tidak akan tepat sasaran sesuai kebutuhan dan perkembangan masing-masing peserta didik yang berbeda satu dengan lainnya. Mengenai
penerapan landasan psikologi dalam pendidikan di Indonesia saat ini nampaknya sudah menunjukkan hal yang menggembirakan. Kurikulum pendidikan Indonesia yang terbaru saat ini yang sedang gencar dilaksanakan ialah Kurikulum 2013. Berdasarkan penyampaian dari pelopor munculnya kurikulum baru ini, yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Musliar Kasim, MS, ternyata banyak aspek psikologis yang menjadi perhatian sehingga muncullah rancangan kurikulum 2013 ini yang pada akhirnya telah mencapai masa pelaksanaannya yang disambut dengan beragam respon dari berbagai kalangan. Namun, kebanyakan respon yang muncul ialah respon positif yang mendukung konsep kurikulum 2013 tersebut karena dinilai banyak memiliki sisi positif dalam pengembangan peserta didik untuk dapat menjadi insan yang kreatif, aktif, produktif, dan berkarakter. Dengan kurikulum baru ini, peserta didik juga tidak akan lagi merasakan beban psikologis karena harus mempelajari banyak mata pelajaran yang kebanyakan dipelajari dengan metode menghafal, diselingi banyaknya tugas atau PR, banyaknya buku pelajaran yang harus dibawa setiap kali ke sekolah yang berpengaruh pula pada kondisi fisik berupa kelelahan dan lainnya. Hal yang sangat baik dari penerapan kurikulum baru ini juga yaitu sangat memperhatikan aspek perbedaan potensi dan perkembangan peserta didik sehingga pendidikan diharapkan akan tepat sasaran bagi setiap peserta didik untuk menjadikan mereka anak negeri yang berkualitas dan berkompeten pada beragam bidang atau profesi. Kedua, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Kajian psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran. Kita mengenal adanya sejumlah teori dalam pembelajaran, seperti teori classical conditioning, connectionism, operant conditioning, gestalt, teori daya, teori kognitif, dan teori-teori pembelajaran lainnya. Terlepas dari kontroversi yang menyertai kelemahan dari masing-masing teori tersebut, pada kenyataannya, teori-teori tersebut telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Penilaian pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Melalui kajian psikologi, kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu. Di samping itu, kajian psikologi telah memberikan sumbangan nyata dalam pengukuran potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik, terutama setelah dikembangnya berbagai tes psikologi, baik untuk mengukur tingkat kecerdasan, bakat, maupun kepribadian individu lainnya. Oleh karena itu, betapa pentingnya penguasaan psikologi pendidikan bagi kalangan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Keadaan anak yang tadinya belum dewasa hingga menjadi dewasa berarti mengalami perubahan karena dibimbing, dan kegiatan bimbingan merupakan usaha atau kegiatan berinteraksi antara pendidik, anak didik, dan lingkungan. Perubahan tersebut adalah merupakan gejala yang timbul secara psikologi. Di dalam hubungan inilah kiranya pendidik harus mampu memahami perubahan yang terjadi pada diri individu, baik perkembangan maupun pertumbuhannya. Atas dasar itu pula, pendidik perlu memahami landasan pendidikan dari sudut psikologi. Dengan demikian, psikologi adalah salah satu landasan pokok dari pendidikan. Antara psikologi dengan pendidikan merupakan satu kesatuan yang sangat sulit untuk dipisahkan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia, sedangkan psikologi menelaah gejala-gejala psikologi dari manusia. Dengan demikian, keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak mungkin akan pernah dipisahkan. Nah, sudah selesai penjelasan materi dari kelompok kami. Bagaimana? Sudah jelaskan? Apabila ada yang ingin dipertanyakan, silakan untuk bertanya pada kolom komentar atau langsung menghubungi kami. Sekali lagi, kami di kelompok 6 dan seperti biasa kami mengucapkan terima kasih.